Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Ciri-ciri kehidupan Satrio Piningit. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di balik perbukitan dan rimbunnya hutan, lahirlah seorang anak yang sejak lahir diselimuti misteri. Namanya belum dituliskan di kitab takdir, namun setiap penduduk desa sudah tahu bahwa ia berbeda. Satrio Piningit, begitu sebutan yang mulai terbentuk, memiliki tatapan yang seolah menembus kedalaman jiwa. Sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan dan ketenangan yang melampaui usianya. Di antara desiran angin dan bisikan alam, sang anak kerap terlihat berbicara kepada semesta. Tanpa disadari, ia telah berkomunikasi dengan roh-roh alam dan leluhur yang mengukir nasibnya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Ciri khas itu menjadikan dirinya simbol harapan bagi mereka yang menderita dalam keheningan ketidakadilan. Masa remaja Satrio Piningit adalah masa pencarian jati diri. Di bawah bimbingan seorang sesepuh desa, ia mempelajari ajaran kuno. Ritual-ritual yang menghubungkan jiwa manusia dengan alam semesta, dan seni bela diri yang bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang harmoni batin. Di malam-malam penuh bintang, ia berlatih di tepi sungai yang berkilauan, seolah alam ikut menari bersama langkah-langkahnya. Di sana, ia menemukan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kekerasan, melainkan tentang keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara keberanian dan kebijaksanaan. Satrio mulai menyadari bahwa warisan leluhur mengalir deras dalam nadinya, menjadikannya jembatan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Dewasa, Satrio Piningit meninggalkan desanya untuk mengembara ke berbagai pelosok negeri. Setiap perjalanan mengajarinya makna kehidupan yang sesungguhnya. Di kota besar yang hiruk-pikuk, ia melihat penderitaan, ketidakadilan, dan keserakahan yang mengekang rakyat kecil. Namun, di tengah keramaian itu, kehadirannya selalu membawa aura kedamaian. Orang-orang yang bertemu dengannya merasakan getaran spiritual yang menenangkan hati. Ia tidak hanya berjuang dengan senjata, melainkan dengan kata-kata yang penuh hikmah, mengajarkan nilai-nilai keadilan dan persatuan. Satrio Piningit tumbuh menjadi sosok pemimpin yang mampu menyatukan beragam lapisan masyarakat dengan kekuatan batin yang didukung oleh warisan roh leluhur. Dalam perjalanan panjangnya, Satrio kerap mengunjungi tempat-tempat suci yang diyakini sebagai tempat pertemuan antara dunia nyata dan alam gaib. Di salah satu candi tua yang tersembunyi di dalam hutan, ia menemukan prasasti yang menceritakan tentang pahlawan-pahlawan leluhur yang pernah mengorbankan segalanya demi keadilan. Membaca prasasti itu, Satrio merasa seolah mendapat sambutan hangat dari arwah para pahlawan. Pesan-pesan yang tertulis mengingatkannya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi pelita di tengah gelapnya zaman. Warisan leluhur itu tidak hanya menjadi pedoman, melainkan juga kekuatan yang mendorongnya untuk terus maju,
menghadapi rintangan dengan keteguhan hati dan keyakinan yang kokoh. Tak ada perjalanan pahlawan yang tanpa ujian. Di tengah perjuangannya, Satrio harus menghadapi musuh-musuh yang ingin menggoyahkan tatanan keadilan. Di sebuah kota yang dikuasai oleh para penguasa korup, ia menyaksikan penderitaan rakyat yang tertindas. Konflik demi konflik menguji kemampuannya untuk tetap setia pada prinsip-prinsip luhur. Meski harus berhadapan dengan kekerasan dan intrik politik, ia tidak pernah kehilangan jati diri. Dalam setiap pertempuran, ia menunjukkan keunikan, kemampuan menyatukan hati, menyebarkan inspirasi melalui kata-kata bijak, dan kekuatan spiritual yang melampaui batas duniawi. Di malam-malam yang gelap, ketika tangis dan derita menggema di sudut-sudut kota, Satrio mengingatkan dirinya bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses pembentukan jiwa, menjadikannya lebih tangguh dan lebih bijaksana. Puncak dari perjalanan hidup Satrio Piningit terjadi saat ia berhasil menggugah kesadaran rakyat yang telah lama terpuruk dalam keputusasaan. Dengan dukungan dari berbagai komunitas petani, buruh, dan para pemuda yang haus keadilan, ia memimpin sebuah gerakan perdamaian yang menuntut reformasi mendalam. Di sebuah alun-alun kota, dengan latar langit senja yang memancarkan harapan baru, ia berdiri dan berbicara dengan suara yang lembut namun tegas. Kita adalah pewaris masa lalu yang penuh kehormatan. Melalui keberanian dan keimanan, kita bangun kembali keadilan yang selama ini hilang. Setiap jiwa memiliki hak untuk hidup dalam kedamaian dan bermartabat. Kata-katanya menggema, menembus batas kelas dan usia, menyulut semangat juang yang telah lama padam. Gerakan itu pun tumbuh, membawa perubahan yang nyata di setiap sudut negeri. Kebangkitan rakyat menjadi bukti bahwa nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur tetap hidup, meskipun zaman terus berganti. Satrio Piningit tidak hanya dikenal sebagai pejuang, tetapi juga sebagai simbol kehidupan yang penuh makna. Ciri-ciri yang menandai dirinya, ketenangan dalam badai, kebijaksanaan yang mendalam, dan kasih sayang terhadap sesama menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Setelah tugas sucinya selesai, ia menghilang ke dalam bayang-bayang, meninggalkan warisan yang tak ternilai. Setiap langkah yang pernah diukirnya kini hidup dalam cerita rakyat, nyanyian para penyair, dan doa-doa masyarakat yang selalu mengharapkan keadilan. Warisan Satrio Piningit adalah pengingat abadi bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk menjadi cahaya di tengah kegelapan. Melalui keunikan jiwanya, ia mengajarkan bahwa kehidupan yang bermakna adalah tentang keberanian untuk bermimpi, kekuatan untuk berjuang, dan kebijaksanaan untuk menyembuhkan luka zaman.